Cinta yang tidak mau melepaskan bisa menjadi kutukan yang tak berujung. Cinta juga tidak selalu membawa kebahagiaan. Terkadang, ia membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Upacara pernikahan digelar di halaman rumah besar keluarga Nur Fadilah. Tenda putih melengkung indah menutupi deretan kursi tamu yang rapi. Bunga melati menggantung di setiap tiang tenda, menyebarkan aroma harum yang bercampur asap dupa dari sesajen kecil di sudut pagar. Al-Ghazali berdiri di sisi panggung utama, tangan gemetar memegang mikrofon. Ia menatap adiknya, Nisya, yang berjalan pelan di atas karpet merah dengan gaun putih yang membuatnya terlihat seperti tokoh dari dongeng lama. Nisya, gumam Al pelan, suaranya hampir tertutup riuh tepuk tangan tamu undangan. Di ujung lain, Adam tampak tenang. Dia duduk di kursi pengantin pria, wajahnya berseri-seri, mata tak pernah lepas dari Nisya. Tangannya gemetar, tapi ia tersenyum, senyum yang terlalu lebar untuk ukuran seorang pengantin pria yang baru saja menikahi cinta hidupnya. Al menepuk pundak sahabatnya itu saat mereka berhadapan. "Jaga dia baik-baik, ya." Adam menjawab dengan senyuman yang sama. "Aku akan mati untuknya kalau perlu." Al tidak menjawab. Senyum Adam terasa salah. Al, Nisya, dan Adam berteman sejak SD. Mereka selalu duduk bersebelahan di kelas, pulang bareng naik sepeda, dan sering bolos les hanya untuk makan es krim di warung dekat lapangan. Dari 3 anak itu, Al lah yang paling protektif terhadap Nisya. Sebagai kakak tunggal, ia selalu waspada, terutama terhadap Adam. Sejak awal, Al merasakan sesuatu yang berbeda dari cara Adam memandang Nisya. Saat mereka masih SMP, Al pernah memergoki Adam menggambar sketsa wajah Nisya di buku catatan kosong. Di SMA, Adam bahkan menghafal tanggal lahir, warna kesukaan, hingga jenis camilan favorit Nisya. "Lu nggak capek sih, ngebolehin dia ikut kita terus?" tanya Al suatu hari. Nisya hanya tertawa. "Dia kan teman kita juga, tapi kayaknya lebih dari itu." Nisya mengerucutkan bibir. "Lo ini overprotective banget. Lagian, lo aja yang jadi musuh bebuyutan aku kalau main monopoli." Al tak pernah bisa marah padanya. Tapi diam-diam, ia mulai merasa ada batu kecil di dalam dadanya. Batu yang terus mengganjal sampai hari ini. Acara resepsi berlangsung lancar. Orang tua kedua belah pihak memberikan sambutan. Anak-anak berlarian sambil memakan kue. Musik akustik dimainkan oleh band lokal. Tapi meskipun semua terlihat sempurna, Al tak bisa melepaskan firasat buruk. Saat Nisya dan Adam melakukan foto pre-wedding beberapa minggu sebelumnya, Al ikut serta karena dipaksa Nisya. Di lokasi, ia melihat bagaimana Adam memarahi fotografer hanya karena hasil gambarnya kurang menonjolkan aura Nisya. Padahal itu hanya detail kecil. "Kita harus ulang. Ini nggak cocok. Aku ingin semua orang lihat betapa cantiknya Nisya. Betapa sempurna dia." Fotografer itu protes. Biayanya mahal. Tapi Adam tetap ngotot. Sampai akhirnya mereka menghabiskan 1 hari penuh untuk pemotretan ulang. Saat itu, Al hanya menganggap itu sikap posesif biasa. Tapi malam ini, di tengah pesta pernikahan, ia mulai ragu. Setelah acara usai dan para tamu pulang, Al membantu membersihkan halaman. Ia melihat Adam masuk ke dalam rumah dengan langkah cepat, seperti orang yang sedang terburu-buru menuju sesuatu yang sangat penting. Beberapa menit kemudian, Nisya datang ke ruang keluarga. Wajahnya agak pucat. "Lu nggak apa-apa?" tanya Al Nisya. Tersenyum tapi matanya berkaca-kaca. "Biasalah grogi. Adam nggak ganggu lo kan?" Nisya menggeleng cepat. "Enggak, cuma tadi dia minta aku ganti baju pakai baju lama waktu kita pertama kali ketemu. Katanya, biar dia ingat kenapa dia jatuh cinta padaku." Al terdiam. Ada rasa aneh di perutnya. "Aku bercanda kok. Lo nggak usah serius gitu." Al mencoba tersenyum. Tapi ia tak bisa menghilangkan bayangan itu. Wajah Adam yang begitu yakin, begitu pasti, seolah Nisya bukan sekadar istri tapi miliknya. Malam itu Al tak bisa tidur. Faris, anaknya yang sudah sulit bicara sejak lahir, terbangun beberapa kali sambil menangis tanpa sebab. Al memandikan anaknya, menyelimutinya, dan menidurkannya lagi. Dari balkon kamarnya, Al melihat ke arah rumah Adam dan Nisya yang berada di kompleks yang sama. Cahaya kamar mereka menyala redup.
bayangan bergoyang di balik tirai. Lama-lama, bayangan itu berubah bentuk. Satu bayangan menjadi dua, lalu tiga. Al mengucek matanya. Tapi saat ia melihat lagi, cahaya kamar itu sudah padam. Ia memejamkan mata, mengusir pikiran-pikiran aneh. Namun, di dalam hati kecilnya, ia tahu ada sesuatu yang salah dengan pernikahan ini. Dan entah mengapa, ia tak punya keberanian untuk mencari tahu apa itu. Pukul 6 pagi di rumah mungil Adam dan Nisha. Burung-burung berkicau pelan dari sela dedaunan. Udara segar menyusup masuk melalui celah tirai putih yang digerakkan angin lembut. Dapur sudah berbunyi, panci mendidih. Roti panggang hangus tercium aroma mentega. Di atas meja, 2 cangkir kopi hitam mengepul, lengkap dengan mangkuk bubur ayam buatan tangan. Nisha turun dari kamar dengan langkah ringan. Rambutnya masih berantakan, tapi matanya bersinar. "Lo bikin bubur?" tanyanya sambil duduk di kursi kayu. Adam tersenyum sambil menuangkan susu ke dalam secangkir lain. "Iya, aku ingat kamu bilang suka bubur ayam waktu kita jalan ke warung dekat SMA dulu." Nisha tertawa kecil. "Lo masih ingat?" Selalu. Mereka sarapan dalam diam, hanya diselingi suara sendok dan desiran angin dari ventilasi. Dari luar, terdengar motor lewat. Suara klakson, anjing tetangga menggonggong. Tapi di dalam rumah itu, semua terasa tenang. Setiap pagi, ritual mereka sama. Kopi, roti panggang, dan lagu radio lawas yang diputar pelan dari speaker kecil di atas lemari es. Adam akan selalu memastikan jaket Nisha sudah disiapkan di kursi sebelum ia pergi bekerja sebagai mekanik di bengkel milik keluarga Al-Ghazali. Setiap malam, dia akan menemani Nisha membaca buku atau menonton film romantis, kadang-kadang sampai larut. Tapi ada satu hal yang jarang diketahui orang. Setiap kali Nisha pulang dari rumah Al, Adam akan bertanya dengan suara rendah, "Apa Kak? Al ngajak ngobrol lama. Apa dia marahin lo?" Nisha selalu menjawab tidak. Tapi Adam tak pernah sepenuhnya percaya. "Lo cuma mikirin dia, ya?" tanya Nisha suatu hari. Adam tersenyum. "Lo kan istriku. Aku cuman ingin semua orang tahu kalau lo udah punya yang jaga." Hubungan Nisha dengan keluarga besar Adam juga baik. Bu Ratih, ibunya, sering datang untuk membantu memasak atau membersihkan rumah. Pak Galih, ayah Adam, meskipun lebih pendiam, selalu menyempatkan diri menelepon Nisha tiap Jumat malam untuk menanyakan kabarnya. Sementara Al, kakak Nisha, meskipun ia masih merasa ada yang aneh dengan cara Adam memperlakukan adiknya, mencoba menjaga hubungan baik, ia sering mengajak Faris, anaknya yang lumpuh fisik dan mental, ke rumah mereka. Faris jarang respon pada dunia sekitar, tapi entah kenapa, setiap melihat Adam, matanya langsung bergerak cepat. Kadang bahkan menangis tanpa sebab. Al pernah bertanya, "Kenapa Faris kayak gitu pas ketemu lu?" Adam hanya tersenyum. "Mungkin karena dia suka lihat jam dinding aku. Gambarnya kartun lucu." Tapi Al tak yakin. Bengkel, garasi bersama, milik keluarga Al-Ghazali mulai ramai akhir-akhir ini. Mobil-mobil baru saja mulai antri. Tapi Adam, yang menjadi kepala mekanik, mulai terlihat tegang. Salah satu pegawai bernama Jamal kedapatan mencuri spare parts mobil klien. Bukan barang mahal, hanya beberapa filter oli dan lampu sein. Tapi bagi Adam, itu adalah pelanggaran besar. Ini tempat kerja, bukan pasar loak, hardiknya saat itu. Jamal mencoba membela diri. "Gue cuma mau jual sedikit. Uangnya buat biaya sekolah anak gue." Adam tak peduli. "Keluar, sekarang, dan jangan pernah muncul lagi di sini." Semua pekerja terdiam. Mereka tak pernah melihat Adam bersikap kasar begitu. Biasanya, dia pemimpin yang santai, mudah tersenyum, dan sering traktir kopi. Tapi hari itu, wajahnya berubah. Matanya sempit, bibirnya gemetar. Seolah-olah, kesalahan kecil itu adalah pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Beberapa hari setelah itu, Jamal meninggal secara tragis. Motor yang dikendarainya tergelincir di tikungan basah. Polisi menyimpulkan itu kecelakaan biasa, tapi Nisha tak bisa tidur semalaman. "Aku mimpi buruk," katanya pada Adam. "Aku mimpi Jamal nangis, minta maaf, dan tangannya penuh darah." Adam memeluknya erat. "Itu cuma mimpi. Lu cuma capek," Nisha mengangguk. Tapi ia tak bisa menghilangkan rasa dingin di tulang belakangnya. Beberapa minggu berlalu. Semua tampak normal.
Nisha dan Adam tetap mesra. Tapi Al mulai menyadari sesuatu. Saat ia datang ke rumah mereka, ia melihat bahwa foto-foto keluarga besar di dinding telah berubah. Foto Al dan Nisha waktu kecil hilang. Yang tersisa hanya foto Adam dan Nisha, foto keluarga kecil mereka, dan foto masa kecil Adam sendiri. "Kenapa foto kita dulu nggak ada?" tanya Al suatu kali. "Oh, aku ganti aja, biar kelihatan lebih intim," jawab Nisha. Adam tersenyum. Di sampingnya, senyum yang sama seperti di hari pernikahan. Senyum yang membuat Al ingin pergi. Malam itu, Al bermimpi buruk. Ia melihat Nisha sedang berdiri di ambang pintu rumahnya. Wajahnya kosong, matanya merah. Ia berkata, "Dia nggak pernah melepaskanku. Dia nggak pernah biarkan aku bernapas." Al bangun dengan keringat dingin. Ia melihat jam. Pukul 03.07 pagi. Luar biasa. Ponselnya bergetar. Panggilan dari Nisha. Al cepat-cepat mengangkat. Tapi yang terdengar hanyalah desahan napas berat. Lalu, suara dering jam waker yang terus berbunyi. Dan kemudian diam. Al tak bisa tidur lagi. 2 minggu setelah Jamal dipecat, bengkel garasi bersama mulai sepi. Beberapa karyawan memilih keluar karena tekanan kerja yang semakin berat. Tapi yang paling mengejutkan adalah munculnya kabar dari tetangga. Jamal ditemukan gantung diri di dalam gudang kosong bekas toko elektronik. Istrinya, Santi, datang ke bengkel pagi itu. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi tidak menangis. Ia membawa anak mereka yang masih SD, lalu berdiri tepat di depan meja resepsionis. "Ini semua gara-gara kamu," katanya pelan, langsung menatap Adam. Adam sedang memeriksa laporan bulanan. Ia mendongak. "Aku cuma menjaga aturan." Santi tersenyum. Sinis. "Aturan? Lo nggak lihat dia lagi butuh uang buat biaya sekolah anaknya?" Adam tak menjawab. Ia balik menatap Santi. Matanya tajam, dingin. Santi mendekat. "Gue doakan lo nanti juga akan kehilangan segalanya. Biar lo tahu rasanya jadi hancur. Tidak ada yang bisa melerainya. Semua karyawan hanya bisa menonton." Setelah itu, Santi pergi, meninggalkan aroma kesedihan dan sumpah yang terasa nyata. Beberapa hari kemudian ia pindah dari kota itu. Tapi kata-katanya tetap tinggal seperti bayangan yang menempel di dinding bengkel. Hari itu cerah. Langit biru tanpa awan. Al-Ghazali memutuskan untuk membawa Nisha dan Faris belanja perlengkapan sekolah. Faris sudah harus masuk SLB dan Nisha ingin ikut memilih tas untuk adik kelasnya. Mereka naik mobil tua milik Al, mobil yang biasa digunakan untuk antar jemput Faris ke rumah sakit. Faris duduk di bangku belakang. Tubuhnya lemas, matanya berkaca-kaca. Tapi saat melihat Nisha, senyum samar muncul di wajahnya. Nisha menyentuh tangannya. "Lo udah besar ya? Beneran mau sekolah sendiri?" Faris menggerak-gerakan tangannya, tanda bahasa isyarat yang hanya mereka berdua mengerti. Al tertawa kecil. Dia bilang iya tadi. Mobil melaju pelan di jalanan aspal. Radio memutar lagu lawas. Suara angin masuk dari celah jendela. Segalanya terasa normal. Setengah jam perjalanan, ponsel Al berdering. Nomor tak dikenal. Biasanya Al akan abaikan. Tapi entah kenapa kali ini ia mengangkat. "Ya?" Suara dari ujung sana terdengar panik. "Pak Al, ini dari rumah sakit. Ada masalah sama ibu Anda. Dia tiba-tiba drop kondisinya. Kami butuh keluarga segera." Al terdiam. Ibunya memang punya riwayat jantung. "Oke, saya pulang sekarang." Ia menoleh ke Nisha. "Maaf, kita harus pulang dulu. Ibu kayaknya ada masalah." Nisha mengangguk. "Aku temani lo." Faris diam seperti biasa, tapi matanya menatap lurus ke depan, pada sesuatu yang tak terlihat oleh mereka. Di tikungan curam, menuju rumah sakit, Al mempercepat laju mobil. Jalan basah akibat hujan semalam. Ban slip. Sebuah truk kontainer melaju dari arah berlawanan. Brak! Tabrakan hebat terjadi. Mobil Al terpental ke pinggir jalan. Asap hitam mengepul. Pecahan kaca berserakan. Darah di mana-mana. Petugas medis tiba beberapa menit kemudian. Mereka menemukan Al dalam kondisi cedera parah. Tulang paha retak, kepala luka, serius. Faris selamat tapi kondisinya lebih buruk. Otaknya terluka parah. Ia tidak sadarkan diri dan Nisha tidak bernapas lagi. Rumah duka dipenuhi orang. Keluarga besar, tetangga, sahabat. Tangis menggema di dalam ruangan.
Tapi satu-satunya orang yang tak terlihat sedih adalah Adam. Ia duduk di pojok ruangan, wajahnya tenang, bahkan tampak lega. Hanya sekilas, tapi cukup membuat Al bertanya dalam hati, kenapa? Kenapa ekspresi itu bukan kesedihan? Kenapa mata itu malah terlihat seperti puas? Bu Rati mencoba menenangkan tamu undangan. Pak Galih menangis di pojok ruangan. Tapi Adam tetap diam. Ia hanya sesekali menatap peti mati Nisha. Seolah tengah menyimpan sesuatu dalam pikirannya. Al-Ghazali, yang baru saja pulang dari rumah sakit, duduk di kursi roda. Tubuhnya masih penuh perban. Ia memandangi foto Nisha yang terpampang besar di atas meja. Senyum adiknya begitu indah. Lalu ia melihat Adam. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut padanya. Beberapa hari setelah pemakaman, Al mulai mengalami mimpi aneh. Nisha muncul dalam tidurnya, tapi ia tidak tersenyum. Ia berdiri di ambang pintu. Kamarnya, rambut basah, matanya kosong. Dia nggak rela aku pergi. Aku bisa rasain, dia masih pegang aku. Al terbangun dengan keringat dingin. Setiap malam, mimpi itu berulang. Sementara itu, kondisi Faris semakin memburuk. Ia tak pernah sadar. Dokter menyebutkan bahwa otaknya sudah tidak respon pada stimulus apapun. Lumpuh total. Al mulai mencari jawaban. Ia mendatangi bekas lokasi tabrakan. Ia bicara dengan polisi. Ia bahkan pergi ke tempat tinggal mantan istri Jamal. Di sanalah ia mendengar sebuah kata yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada yang bilang itu bukan kecelakaan. Ada yang bilang, seseorang mengatur semuanya. Biar Nisha pergi, biar lo hancur. Al tak percaya. Tapi di lubuk hati yang paling dalam, ia mulai ragu. Nisha bangun di atas tempat tidur yang sama. Dinding kamarnya masih berwarna biru muda. Tirai putihnya berkibar pelan ditiup angin dari jendela yang sedikit terbuka. Tapi ia tidak tahu siapa dirinya. Adam menyambutnya dengan senyuman hangat. Lo udah sadar? Lo sempat pingsan lama. Nisha menatapnya bingung. Siapa kamu? Adam tertawa kecil. Lo lupa? Aku suami lo. Nisha melihat sekeliling. Di mana ini? Rumah kita. Ia mencoba mengingat, tapi pikirannya kosong. Seperti kaset yang sudah dihapus. Setiap hari, Adam membantunya mandi, makan, bahkan memakai pakaian. Ia selalu sabar, selalu tersenyum. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam caranya memandang Nisha. Bukan kasih sayang. Lebih mirip kepemilikan. Saat Nisha bertanya tentang foto-foto di dinding, ia tak mengenal satupun orang itu. Ini Al, kakak lo, kata Adam sambil menunjuk foto masa kecil mereka. Nisha hanya menggeleng. Aku nggak kenal. Foto Faris juga tidak mengundang reaksi apa-apa. Bahkan saat melihat wajahnya sendiri di cermin, Nisha tampak acuh. Adam tidak marah. Justru ia seperti lega. Jangan dipaksain. Nanti juga akan ingat sendiri, katanya. Tapi, Nisha tidak pernah benar-benar pulih. Beberapa minggu setelah Nisha kembali, Adam mulai melakukan hal-hal aneh. Ia memasang garam di sekeliling rumah. Di ambang pintu, di bawah meja makan, di pojok-pojok ruangan. Nisha heran. Buat apa ini? Biarkan aja. Ini biar kita tenang. Ia juga memasang gembok besar di pintu ruang bawah tanah. Setiap kali Nisha mendekat, ia langsung menarik tangannya. Jangan masuk ke situ. Itu tempat untuk pekerjaan aku. Nisha ingin protes, tapi matanya tak bisa menolak tatapan Adam. Ada sesuatu dalam ekspresi pria itu yang membuatnya diam saja. Suatu malam, Nisha terbangun karena merasa dingin. Udara di dalam kamar terasa basah. Ia melihat jam, pukul 03.17 pagi. Adam tidak ada di sebelahnya. Ia keluar dari kamar, langkah kakinya pelan. Rumah gelap, hanya lampu teras depan yang menyala redup. Ia mendengar suara dari arah basement. Suara pelan, seperti bisikan. Nisha mendekati pintu bawah tanah. Gemboknya tidak terkunci, hanya tertutup longgar. Dengan hati-hati, ia membuka pintu itu. Tangga kayu berderit saat ia turun. Bau tanah basah menyergap hidungnya. Lampu di dalam menyala redup. Di tengah ruangan, sebuah lingkaran lilin hitam menyala dengan api biru. Di tengahnya, sebuah boneka kecil tergantung di tali tipis. Nisha melangkah. Perlahan, lalu ia melihatnya. Seorang wanita tua duduk di sudut ruangan. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Matanya menatap Nisha. Wanita itu tersenyum. Akhirnya, kau datang juga.
Nisha mundur cepat. Ia hampir tersandung saat naik tangga. Saat ia sampai di atas, pintu basement menutup sendiri. Adam muncul dari belakang. "Kenapa lo ke sana?" Nisha gemetar. "Ada orang di bawah. Seorang nenek." Adam menatapnya tajam. "Itu cuma mimpi buruk lo. Jangan pernah masuk ke situ lagi." Nisha mengangguk. Tapi ia yakin wanita itu nyata. Beberapa hari setelah kejadian itu, Nisha mulai ragu pada segalanya. Yenes merasa seperti puas dirinya sendiri. Ia tidak memiliki kenangan, tidak punya rasa nostalgia. Tapi ia bisa merasakan sesuatu yang salah. Setiap kali Adam pergi ke bengkel, ia menjelajahi rumah, mencari jawaban, mencoba mengingat. Ia menemukan buku harian lamanya di lemari. Ia membaca catatan-catatannya, foto-fotonya, semua tentang Al, tentang masa kecil, tentang teman-temannya. Tapi ia tidak merasakan apapun. Hanya kesedihan yang sangat dalam dan bayangan wanita tua itu yang kadang muncul di sudut matanya. Al-Ghazali akhirnya datang ke rumah mereka beberapa minggu setelah Nisha hidup kembali. Tubuhnya masih sakit, kakinya belum pulih sepenuhnya, tapi ia harus melihat sendiri. "Lu gimana kabarnya?" tanya Al saat mereka minum teh di ruang tamu. Nisha menjawab dengan suara biasa. "Biasa, masih bingung banyak hal." Adam menyela. Dia baru mulai ingat sedikit-sedikit, progresnya bagus. Al menatap mata Nisha, tapi ia tidak melihat adiknya di sana. Ia melihat lubang, kosong. Malam itu saat Al pulang, ia bermimpi. Nisha muncul di dalam mimpi, tapi ia tidak tersenyum. Ia menangis. "Aku bukan dia. Dia memanggilku. Dia membuatku menjadi dia. Buatku menjadi dia." Al terbangun. Ia tahu satu hal, sesuatu telah terjadi. Dan Nisha yang kembali, bukan benar-benar Nisha. Al-Ghazali akhirnya bisa berjalan lagi. Setelah 3 bulan terbaring di rumah sakit dan menjalani fisioterapi intensif, ia mulai pulih secara fisik. Tapi jiwanya masih luka. Tubuhnya mungkin bisa sembuh, tapi hatinya tidak. Faris dirawat di rumah. Ia dipasang selang makan dan obat-obatan. Matanya tetap kosong, tubuhnya lemas. Otaknya tidak merespons rangsangan apapun, setidaknya menurut dokter, tapi Al tahu ada sesuatu yang lain. Beberapa kali saat ia membersihkan tubuh Faris, ia melihat matanya bergerak cepat, seperti bermimpi. Kadang bahkan tangannya mencoba menggenggam udara, seolah ingin menyentuh sesuatu yang tak terlihat. Faris tidak benar-benar hilang, hanya terkunci. Dan Al merasa sama, terkunci dalam rasa bersalah. Adam jarang datang ke rumah Al setelah kecelakaan itu. Jika datang, ia hanya sekadar bertanya kabar, lalu pergi cepat. Tidak ada pelukan, tidak ada kata penghiburan. Hanya senyuman dingin yang membuat Al ingin meminta maaf untuk kesekian kalinya. "Aku minta maaf," ucap Al suatu hari saat mereka bertemu di bengkel. Adam sedang membersihkan kaca depan mobil. Ia tidak berhenti bekerja. "Lu nggak harus minta." "Mama May, lu cuma manusia biasa. Tapi aku bawa Nisha dan Faris, aku yang nyetir." Adam mendongak, matanya tajam. "Aku tahu." Ia meletakkan lap dan berjalan pergi tanpa kata. Al berdiri sendirian di tengah bengkel yang sepi. Hatinya hancur. Ia ingin membayar semua kesalahannya. Tapi bagaimana? Adam sudah tidak mengizinkannya masuk ke rumah mereka. Beberapa minggu kemudian, Al mendapat telepon dari Bu Ratih. "Nisha agak aneh belakangan ini. Dia suka diam di pojok ruangan, sering bicara sendiri." Al langsung pergi ke rumah mereka. Nisha duduk di ruang tamu, matanya menatap lurus ke depan. Tapi saat melihat Al, ia tersenyum, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Lo ingat aku?" tanya Al ragu. Nisha mengangguk pelan. "Aku lihat foto kita saudara." "Betul, lo adikku." Nisha terdiam, lalu berkata, "Tapi aku nggak merasa seperti itu." Al merinding. "Maksud lo?" "Rasanya seperti bukan aku. Seperti aku cuma mengambil tempat seseorang yang seharusnya di sini." Adam datang dan langsung memotong pembicaraan. "Lo jangan terlalu banyak nanya. Dia belum pulih sepenuhnya." Tapi Al tahu, ada yang salah, sangat salah. Di rumah, Al kembali merawat Faris. Suatu pagi, ia menemukan anaknya sedang memegang pensil dan kertas. Ini pertama kalinya Faris menunjukkan kontrol motorik yang cukup baik sejak kecelakaan. Al mendekat. Gambar itu jelek, garis-garis kasar, tapi Al bisa melihat bentuknya. Seorang wanita berambut panjang, berdiri di ambang pintu. Di bawahnya, gambar seorang pria dengan tangan terangkat, seolah sedang melakukan ritual. Di sudut kanan atas,
ada sosok kecil, seorang gadis dengan wajah putih dan mata hitam. Faris menatap Al. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia mengeluarkan suara. Dia menangis. Di bawah tanah, Al tercekat. Tangannya gemetar. Ia tahu artinya ada sesuatu di bawah tanah rumah Adam. Dan itu bukan Nisha. Beberapa malam setelah itu, Al mulai bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia melihat Nisha. Tapi bukan Nisha yang ia kenal. Wajahnya retak-retak, matanya berdarah. Ia berdiri di depan sebuah pintu kayu tua. Dia memanggilku. Dia membuatku tinggal di sini. Tapi aku bukan dia. Aku hanya tiruan. Lalu muncul bayangan lain, Adam, berdiri di tengah lingkaran lilin hitam. Tangannya berdarah, matanya kosong. Setiap kali Al bangun, ia melihat jam. Selalu pukul 3:17 pagi. Waktu yang sama ketika Nisha turun ke basement. Al mulai mencari jawaban. Ia bertanya pada tetangga tentang masa lalu keluarga Adam. Ia mengorek informasi dari mantan pegawai bengkel. Ia bahkan pergi ke tokoh spiritual desa, Pak Zakaria, pria tua yang dulu sering membantu ayahnya jika ada gangguan gaib. Pak Zakaria mendengarkan cerita Al dengan tenang. Lalu ia berkata, kalau roh yang hidup kembali itu bukan jiwa asli, maka itu pasti makhluk lain. Dan jika itu dibuat dengan cara salah, maka kutukan akan menyebar. Al bertanya, bagaimana caranya menemukan kebenarannya? Pak Zakaria menjawab, cari tempat ritual, cari barang yang digunakan, dan tanyakan pada orang yang berani melakukan hal itu demi cinta. Budi bekerja di bengkel yang sama dengan Al sejak lama. Ia bukan tipe orang yang suka cerita gaib atau hal-hal tak masuk akal. Tapi satu hari, saat mereka sedang makan siang di warung dekat lokasi kerja, Budi berkata, lo harus ke Pak Zakaria. Al mendengus. Aku nggak percaya dukun. Ini bukan dukun biasa. Dia bisa lihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Dan dari cara lo cerita tentang Nisha, ada sesuatu yang salah. Al tidak menjawab. Ia hanya menatap nasi goreng di hadapannya. Tapi ia ingat gambar Faris. Ingat kata-kata anaknya. Dia menangis di bawah tanah. Lalu ia teringat mimpi buruk. It's Nisha yang matanya berdarah, memohon agar dilepaskan. Akhirnya, setelah beberapa hari mencoba menolak, Al mengangguk. Oke, aku coba sekali aja. Kalau ternyata cuma omong kosong, aku langsung pergi. Pak Zakaria tinggal di ujung desa, di sebuah rumah tua yang dikelilingi pepohonan rindang. Rumah itu tidak besar, tapi terasa sunyi, seperti tidak ada burung yang mau hinggap di sana. Saat Al sampai, pintu sudah terbuka. Seorang lelaki tua berjubah putih duduk di ruang tengah, membaca kitab usang. Matanya menyala meski tubuhnya rapuh. Kamu datang untuk cari jawaban, kata Pak Zakaria tanpa menoleh Al terdiam. Gimana Bapak tahu? Pak Zakaria tersenyum samar. Ada yang bilang padaku. Ia menepuk kursi di depannya. Duduk, ceritakan apa yang kamu lihat. Al mulai bercerita. Tentang Nisha yang kembali hidup tapi tidak seperti dirinya. Tentang Adam yang dingin dan aneh. Tentang Faris yang bisa menggambar makhluk menyeramkan. Semua keluar begitu saja, seperti air bah yang selama ini ditahan. Setelah selesai, Pak Zakaria diam lama. Lalu ia berkata, itu bukan Nisha, itu makhluk lain. Yang dipaksa masuk ke wujud manusia oleh cinta yang salah. Al merinding. Maksud Bapak, Adam melakukan ritual hitam. Ia membangkitkan roh yang tidak punya hak hidup lagi. Mungkin dia pikir itu Nisha, tapi itu bukan jiwa adikmu. Itu penjelmaan dendam, kesedihan, rasa lapar dari alam mati. Al menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Pak Zakaria bangkit. Ia membuka laci kayu dan mengeluarkan selembar kertas kuning. Ada jimat di ruang bawah tanah rumah Adam. Jimat itu yang membuat makhluk itu tetap terikat di dunia ini. Jika kamu bakar jimat itu, maka ikatan akan putus. Tapi kamu harus cepat. Karena semakin lama makhluk itu tinggal di dunia nyata, semakin kuat ia menjadi sesuatu yang lebih buruk. Sebelum Al pergi, Pak Zakaria memberinya sesuatu. Garam suci, minyak zaitun campur daun kemangi, dan air putih dalam botol kecil. Jika kamu bertemu makhluk itu, gunakan ini. Jangan biarkan ia menyentuhmu. Al melihat benda-benda itu dengan tatapan skeptis. Apa ini benar-benar akan membantu?
Pak Zakaria menatapnya tajam. Tidak semua yang terlihat nyata itu benar, dan tidak semua yang tidak terlihat itu khayalan. Al terdiam. Dan satu lagi, tambah Pak Zakaria. Kalau kamu gagal, kamu bukan hanya kehilangan Nisha, kamu juga akan kehilangan adikmu yang masih hidup. Faris di rumah, Al menatap Faris yang tidur lelap. Tubuh anaknya lemah tapi napasnya tenang. Al menyimpan benda-benda dari Pak Zakaria di atas meja. Ia melihat foto Nisha. Senyum itu, matanya yang dulu penuh cahaya. Aku akan menyelamatkanmu. Bisi Al pelan, ia tahu malam ini adalah malam terakhir. Ia harus pergi ke rumah Adam, harus menemukan jimat itu, harus membakarnya sebelum semuanya terlambat. Adam pasti akan marah, bahkan mungkin akan melawan. Tapi Al tidak peduli, karena jika Nisha masih ada di suatu tempat, ia harus dibebaskan. Pukul 2:45 pagi. Udara dingin menyusup masuk melalui celah-celah kayu lantai bawah tanah rumah Adam. Di ruang bawah tanah itu, lilin hitam menyala redup di sekeliling lingkaran berbentuk segitiga terbalik. Di tengahnya, sebuah boneka kain kecil tergantung dari tali tipis, lengkap dengan rambut coklat dan foto wajah Nisha yang sudah mulai memudar. Adam berdiri di tengah lingkaran, tangannya berdarah. Ia menusukkan jarum ke ujung jari-jarinya sendiri, lalu meneteskan darah ke atas simbol-simbol aneh yang ia lukis di lantai, menggunakan arang dan garam. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergerak cepat, membaca mantra dalam bahasa yang tidak dikenal. Manusia modern, aku mohon, kembalikan dia. Aku rela apa saja. Aku akan memberimu apapun. Udara semakin dingin. Bau tanah basah bercampur darah segar. Bayangan hitam bergoyang di sudut-sudut ruangan. Lalu, suara pelan mulai terdengar. Bisikan perempuan. Siapa yang kamu panggil? Adam tersenyum. Nisha. Bukan aku. Bayangan itu mendekat, menyatu dengan boneka. Boneka itu bergerak, Beberapa bulan sebelumnya, di pemakaman umum daerah pinggiran kota. Malam gelap, hujan deras. Adam berdiri di dekat pusara Nisha. Tubuhnya basah kuyup, tapi matanya fokus. Ia membawa skop, lampu senter, dan kotak kayu kecil. Ia mulai menggali tanah. Lembek membuat pekerjaannya lebih mudah. Setelah 1 jam, peti mati muncul. Ia membukanya. Isinya masih utuh. Wajah Nisha tertutup debu dan lumut. Matanya tertutup. Pipinya sedikit pucat. Tapi ia tetap cantik bagi Adam. Maaf, bisiknya. Tapi aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Ia membawa tubuh itu pulang, menyembunyikannya di dalam lemari es bekas yang ia pasangi pendingin. Selama beberapa hari, ia menjaga tubuh itu seperti biasa. Seperti Nisha hanya sedang sakit, lalu ia mulai mencari buku-buku ritual tua, membeli dari toko antik, mencari mantra dari forum gelap di internet. Semua demi satu tujuan, membangkitkan Nisha. Di ruang bawah tanah, ritual berlanjut. Adam meletakkan potongan rambut Nisha ke dalam mangkuk tanah liat. Darahnya dicampur air. Ia membakar kertas bertuliskan nama Nisha dan meniup abunya ke udara. Api lilin berubah biru. Angin berhembus meski tidak ada ventilasi. Bayangan di sekeliling ruangan mulai bergerak. Sosok putih muncul. Itu bukan Nisha. Itu makhluk lain. Tapi wajahnya persis seperti Nisha. Suaranya juga. Adam menangis. Akhirnya, kau kembali. Aku di sini, untukmu. Sosok itu mendekat, menyentuh pipi Adam. Tapi tangannya dingin. Lebih dingin dari salju. Adam tidak peduli. Ia merasa sempurna. Beberapa malam setelah kebangkitan Nisha, Bu Ratna, ibu Nisha yang telah meninggal 2 tahun sebelumnya, muncul di mimpi Al. Dalam mimpi itu, ia tampak marah, matanya penuh amarah, tangannya penuh luka bakar gaib. Dia mengganggu. Istirahat kami. Dia membangkitkan sesuatu yang tidak boleh dibangkitkan. Al terbangun dengan napas terengah-engah. Di luar, angin bertiup kencang. Hujan deras. Tapi yang membuatnya benar-benar takut adalah suara ketukan di jendela. Seorang wanita tua berdiri di luar rumah. Matanya kosong, mulutnya berdarah. Bu Ratna ia mencoba masuk. Tapi pagar garam di ambang pintu membuatnya tidak bisa mendekat. Ia menatap Al, lalu berteriak. Anak itu bukan Nisha, itu hantu. Dan Adam, dia bukan lagi manusia. Lalu ia lenyap dalam kabut. Adam mulai menyadari bahwa sesuatu sedang mengganggu ritualnya. Setiap kali ia mencoba memperkuat ikatan dengan Nisha,
Sesuatu menghalangi. Kadang suara jeritan dari bawah tanah, kadang bayangan nenek tua yang menatapnya dari sudut kamar. Tapi ia tidak peduli. Aku akan melakukan apa saja agar dia tetap di sini, Pam. Kata-katanya pada dirinya sendiri. Ia menambahkan lebih banyak mantra, lebih banyak darah. Bahkan ia mulai mengambil darah dari binatang peliharaan tetangga untuk memperkuat jimat. Pagar garam di sekeliling rumah semakin tebal. Lilin hitam menyala tanpa henti. Ia bahkan tidak pernah tidur selama berhari-hari. Ia percaya bahwa selama ia bersabar, Nisha akan tetap miliknya. Selamanya. Suatu malam, Nisha keluar dari kamar. Ia berjalan pelan menuju cermin besar di ruang tamu. Ia melihat refleksinya, tapi bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu menatapnya, lalu tersenyum. Nisha mundur. Ia mulai takut. Ia ingin pergi, tapi pintu-pintu semua terkunci. Garam diambang membuatnya tidak bisa keluar. Ia berlari ke kamar, mengetuk pintu kamar mandi, tempat Adam sedang membersihkan tangannya dari darah. "Ada apa?" Tanya Adam. "Ada sesuatu di luar aku. Bukan aku, tapi mirip aku." Adam tersenyum. "Jangan takut, itu cuma bagian dari proses. Kamu belum sepenuhnya pulih." Nisha menatapnya. "Aku bukan Nisha, ya?" Adam diam, lalu menjawab pelan. "Tapi, kamu tetap punya wajahnya, dan itu cukup untukku." Pukul 2 pagi. Rumah keluarga Adam terlihat sepi dari luar, tapi di dalamnya, sesuatu sedang berubah. Bu Rati bangun mendadak. Ia melihat ke samping, suaminya, Pak Gali, masih tertidur. Napasnya berat, tubuhnya lelah karena seharian bekerja di bengkel. Tapi saat Bu Rati menoleh ke arah jendela, ia melihat siluet perempuan tua berdiri di luar. Rambut panjang menutupi wajah, matanya memancarkan cahaya merah samar. Bu Rati tidak bisa berteriak. Lidahnya kelu, tubuhnya kaku. Perempuan itu membuka mulutnya. Suaranya rendah, serak, dan menusuk. "Aku, ibunya, aku tahu apa yang telah kamu biarkan anak itu lakukan." Bu Rati mencoba menutup mata, tapi bayangan itu tetap ada. "Aku akan ambil kembali, satu demi satu." Beberapa hari setelah kemunculan pertama itu, perilaku Bu Rati mulai berubah. Ia bicara sendiri, sering tertawa tanpa sebab. Kadang-kadang ia menangis di tengah malam, lalu berkata bahwa Nisha datang menjenguknya. Pak Gali awalnya mengira istrinya hanya stres. Tapi semakin hari, kondisi Bu Rati semakin parah. Suatu malam, saat semua sudah tidur, Bu Rati bangun. Ia mengambil pisau dapur, berjalan pelan ke kamar suaminya. Pak Gali terbangun karena suara derit pintu. Ia melihat istrinya berdiri di ambang, matanya kosong. "Ratih, lu kenapa?" Bu Ratih tersenyum, senyum yang aneh, dingin. Lalu ia menusukkan pisau itu tepat di dada Pak Gali. 1 tusukan, 2 tusukan, 3 kali. Pak Gali sempat berusaha melawan, tapi tubuhnya sudah melemah. Darah membasahi sprei, bau besi menyelubungi ruangan. Setelah selesai, Bu Ratih berdiri diam, lalu ia berbisik, "Sekarang giliranmu, Nak Adam." Adam pulang pagi itu, polisi sudah datang. Petugas forensik membersihkan darah. Tetangga berkerumun, tapi Adam tidak menangis. Ia bahkan tidak menunjukkan rasa kaget. Ia hanya bertanya pada Bu Ratih, "Kenapa lo lakukan ini?" Bu Ratih menatapnya dengan mata yang sama sekali bukan miliknya. "Dia mencoba menghentiku, jadi aku hentikan dia." Adam tidak marah, ia bahkan tidak peduli. Yang penting baginya hanyalah Nisha. Di rumah, ia langsung masuk ke kamar, memastikan Nisha baik-baik saja. "Mereka tidak penting," gumamnya. Malam itu, Nisha tidak bisa tidur. Ikut duduk di pinggir tempat tidur, menatap cermin. Di dalam refleksi, bayangan wanita tua muncul lagi. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Bayangan Bu Ratna berdiri di belakangnya. Matanya menyala, tangannya mengarah ke Nisha. "Kamu bukan putriku, kamu pencuri, pengganggu istirahat kami." Nisha mundur, tapi cermin itu tidak pecah. Bayangan itu tetap ada. Ia ingin lari, tapi pintu kamar terkunci dari luar. Garam di ambang membuatnya tidak bisa keluar. Ia mengetuk pintu, memanggil Adam, tapi jawaban yang datang bukan dari Adam. "Jangan takut. Ini cuma proses. Kamu harus tetap di sini."
Untukku. Al mendapat kabar tentang kematian Pak Galih dari tetangga. Ia langsung curiga. Bukan karena pembunuhan itu sendiri, tapi karena waktu kejadiannya. Saat ia mencari informasi lebih lanjut, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bu Ratih tidak pernah memiliki riwayat gangguan mental. Bahkan sebelum tragedi Nisha, ia selalu waras dan stabil. Ada sesuatu yang memengaruhi pikirannya, dan Al tahu persis apa itu. Ia pergi ke rumah Pak Zakaria untuk kedua kalinya. Aku percaya sekarang, kata Al. Ini bukan hanya soal Nisha. Ini soal semua orang yang dekat dengan Adam. Pak Zakaria mengangguk. Arwah Bu Ratna tidak tenang. Ia dendam. Ia ingin balas dendam pada siapa saja yang ikut membiarkan ritual itu terjadi. Al menelan ludah. Termasuk Adam. Pak Zakaria menatapnya. Terutama dia. Al mulai mencari lokasi rumah Adam secara diam-diam. Ia menyewa mobil, membawa botol air suci, garam, dan kitab doa yang diberikan Pak Zakaria Faris. Ia tinggal di rumah kerabat. Ia tidak mau membawa anaknya ke medan berbahaya. Sebelum berangkat, ia melihat foto Nisha. Aku akan menyelamatkanmu, bisiknya. Ia tahu ini bukan hanya soal jiwa Nisha. Ini juga soal jiwa-jiwa yang terperangkap karena keserakahan cinta salah seorang manusia. Adam. Pukul 2:13 pagi. Udara dingin menyelimuti kota kecil itu. Angin bertiup pelan, membawa aroma lembab dari dedaunan yang membusuk. Di tengah malam sunyi, Al-Ghazali berdiri di depan rumah Adam. Pintu kayu itu tampak biasa dari luar, tapi ia bisa merasakan sesuatu. Di baliknya, bukan hanya dingin fisik, tapi juga rasa takut yang tidak terdefinisi. Ia menendang pintu itu sekuat tenaga. Kayu retak. Kunci gembok jatuh. Pintu terbuka. Di dalam, semuanya gelap. Hanya lampu redup dari ruang tamu yang masih menyala. Bau anyir menyergap hidungnya. Bau campuran darah, garam, dan sesuatu yang busuk. Al masuk. Langkah-langkahnya perlahan. Ia menggenggam botol air suci erat-erat. Di saku celana, garam sudah siap untuk dilemparkan jika dibutuhkan. Ia tahu satu hal. Nisha ada di bawah sana dan makhluk lain juga. Al mencari selama beberapa menit. Ia melewati kamar tidur, dapur, bahkan kamar mandi. Semua kosong. Tapi saat ia sampai ke ruang keluarga, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah karpet besar menutupi bagian lantai. Di atasnya, simbol-simbol aneh tergambar, dengan arang hitam. Tepat di tengahnya, sebuah lingkaran garam yang rusak. Ia menyingkirkan karpet itu. Di bawahnya ada pintu kayu kecil, tangga menuju ke bawah, ruang bawah tanah. Ia membuka pintu itu. Bau busuk langsung menyambutnya, lebih kuat dari sebelumnya. Ia menyalakan senter kecil yang dibawanya. Tangga berderit saat ia turun, lalu ia melihatnya. Nisha. Tapi bukan Nisha yang ia kenal. Nisha tergeletak di atas meja batu rendah. Tubuhnya dipasangi kabel-kabel kecil yang terhubung ke lilin hitam di sekelilingnya. Wajahnya pucat, kulitnya mulai membusuk, matanya tertutup. Di lehernya, sebuah jimat tergantung, sebuah kain hitam dengan tulisan mantra yang tidak dikenal manusia normal. Al mendekat. Napasnya tersengal. Ia tahu ini adalah tubuh asli Nisha yang dicuri dari kuburan oleh Adam, yang digunakan sebagai wadah bagi makhluk gaib itu. Ia mengeluarkan pisau kecil, memotong tali jimat itu. Lalu ia melemparkannya ke tengah lingkaran ritual. Dengan doa yang diajarkan Pak Zakaria, ia meneteskan air suci ke jimat itu. Api menyala. Cepat. Kuat. Ledakan kecil terjadi. Asap hitam naik ke langit-langit. Suara jeritan menggema dari semua sudut. Jangan! Asap itu berubah bentuk menjadi dua siluet. Yang pertama adalah Bu Ratna. Matanya tetap penuh amarah. Tapi kali ini, amarah itu bukan untuk Al. Anak itu sudah hancur, bisiknya. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Siluet kedua muncul. Nisha, tapi bukan makhluk yang tinggal di rumah itu. Ini jiwa asli Nisha. Wajahnya lelah, matanya berkaca-kaca. Maafkan aku, Kak. Aku tidak bisa pulang. Al ingin menjawab. Tapi ia tidak bisa bicara. Hatinya hancur. Bu Ratna menatap putrinya, lalu berbisik. Terima kasih, kamu menyelamatkan kami. Lalu mereka lenyap. Bersama asap itu, bersama api yang mulai padam,
Adam datang setelah ledakan. Ia tidak marah, ia tidak menyerang Al. Ia hanya berdiri di ambang pintu, memandangi tempat Nisha tergeletak. Mayat itu kini benar-benar mati, kulitnya mulai menghitam. Bau busuk semakin kuat. Adam tidak menangis, ia hanya berbisik, "Aku rela kehilangan segalanya demi 5 menit bersamamu." Lalu ia duduk di pojok ruangan, kepalanya menunduk, tangannya gemetar. Dia pergi lagi. Al menatap sahabatnya itu. Tapi ia tidak bisa merasa kasihan. Adam telah melakukan hal-hal yang tidak bisa dimaafkan. Saat fajar menjelang, Al keluar dari rumah itu. Udara pagi terasa hangat. Burung-burung mulai berkicau. Dunia terasa kembali normal. Tapi ia tahu, dunia itu tidak akan pernah sama. Ia melihat jam. 05:47 pagi. Ia ingat Faris. Anaknya yang lumpuh. Yang sempat melihat semua ini sebelum semua orang menyadarinya. Ia berjalan keluar, langkah kakinya ringan, tapi hatinya berat karena ia tahu cinta yang begitu besar bisa menjadi dosa yang lebih besar. Dan cinta yang salah cara bisa menjadi kutukan yang abadi. 3 hari setelah jimat hancur dan roh Nisha dilepaskan, Al menerima kabar dari saudara iparnya yang merawat Faris selama ia menyelamatkan jiwa adiknya, Faris. Dia bergerak. Al tidak percaya. Ia langsung pergi ke rumah kerabat itu. Saat ia sampai, ia melihat anaknya duduk di kursi roda. Matanya fokus pada mainan di tangannya. Jari-jarinya bergerak pelan. Mulutnya membuka. "Ayah!" Al tercekat. Tangannya gemetar. Ia memeluk anaknya erat-erat. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Faris pulih, lambat, bertahap. Tapi nyata. Dokter bilang itu sebuah keajaiban medis. Otaknya mulai kembali aktif. Fungsi motoriknya perlahan pulih. Bahkan refleks bicaranya sudah cukup baik untuk usia anak sekecilnya. Tapi Al tahu, ini bukan keajaiban biasa. Ini adalah efek dari pembebasan jiwa Nisha. Meskipun fisik Faris membaik, Al sadar bahwa sesuatu masih mengganggu pikiran anaknya. Faris sering terbangun tengah malam, menangis tanpa sebab. Kadang-kadang, matanya membelalak, tubuhnya menegang. Ia berkata satu kata, "Dia lihat kita." Al mencoba menenangkan. Ia memasang garam di ambang pintu, membacakan doa-doa yang diajarkan Pak Zakaria, menyemprotkan air suci di sekeliling tempat tidur Faris. Tapi bayangan itu tetap ada. Suatu hari, saat mereka sedang makan siang, Faris tiba-tiba menunjuk ke arah jendela. Dia di sana. Dia sedih. Al menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Siapa yang sedih? Faris menjawab pelan, "Adam." Beberapa minggu kemudian, Al memberanikan diri untuk bercerita pada ibunya dan keluarga besar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia menceritakan ritual hitam Adam, bagaimana tubuh Nisha dicuri dari kuburan, bagaimana makhluk gaib mengambil tempat Nisha, bagaimana Bu Ratna dendam dan mengutuk keluarga Adam. Awalnya, mereka tidak percaya. Mereka mengira Al hanya trauma pasca kecelakaan. Tapi saat Faris mulai ikut bicara, menyebut hal-hal yang mustahil diketahui oleh anak seusia dia, mereka mulai ragu. Lalu Al menunjukkan foto-foto dari ruang bawah tanah. Simbol-simbol aneh, lilin hitam, jimat itu. Mereka diam. Tak ada lagi yang ingin bertanya, hanya kesedihan yang tersisa. Al akhirnya kembali ke rumah Adam. Rumah itu sunyi. Pintu depan terbuka, tidak terkunci. Di dalamnya, semua barang masih ada, meja, kursi, bahkan piring bekas makan. Tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di lantai atas, kamar Adam kosong, tempat tidur rapi, baju masih tersusun. Seperti orang itu menghilang begitu saja. Di ruang bawah tanah, mayat Nisha juga tidak ada. Hanya noda darah di meja batu. Bau busuk telah hilang. Yang tersisa hanyalah debu dan dinginnya kematian yang pernah tinggal di sana. Al tidak mencari lebih jauh. Ia tahu jawabannya tidak akan pernah didapat. Adam pergi, entah kemana, dan Nisha akhirnya benar-benar pergi. Pagi itu, Al membawa Faris ke pemakaman keluarga. Mereka meletakkan bunga di pusara Nisha dan Bu Ratna. Faris menatap nisan itu lama. "Aku sayang sama Tante Nisha," katanya pelan. Al tersenyum. "Aku juga. Kakakmu pasti bangga melihat kamu sekarang." Faris mengangguk. Lalu ia berkata, "Tapi aku takut kalau dia lihat aku. Aku lihat dia di mimpi. Dia bilang dia nggak mau pulang." Al tidak menjawab.
Ia hanya memeluk anaknya erat-erat. Mungkin Nisha memang tidak bisa pulang. Mungkin cinta yang salah itu meninggalkan bekas yang tidak bisa dihapus. Mungkin dunia ini punya cara sendiri untuk mengingatkan manusia bahwa cinta bisa menjadi kutukan jika dilakukan dengan cara yang salah. Adam duduk di sudut ruang bawah tanah yang kini kosong. Lilin hitam sudah padam, jimat hancur. Nisha pergi. Ia menatap tangan berdarahnya. Bekas ritual itu masih terasa. Bau darah, asap, dan suara bisikan dari alam lain. Ia ingat semuanya. Dari awal ia mencintai Nisha. Saat mereka masih kecil. Saat ia melihat senyum pertama Nisha. Saat ia menyadari bahwa cinta itu bukan hanya rasa, bahagia, tapi juga obsesi. Saat Nisha meninggal dalam kecelakaan itu, dunianya runtuh dan ia tidak bisa menerimanya. Jadi ia melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan manusia. Ia membuka pintu antara hidup dan mati. Malam itu, setelah Al pergi dan rumah menjadi sunyi, Adam mendengar suara pelan dari dalam ruang bawah tanah. Adam, ia menoleh. Di ambang pintu, siluet putih muncul. Wajah itu familiar. Suara itu hangat, Nisha. Tapi bukan makhluk gaib yang tinggal di wujudnya selama ini. Ini jiwa asli Nisha. Yang tersisa dari sisa-sisa kutukan. Adam berdiri. Tangannya gemetar. Lu benar-benar? Nisha masuk perlahan. Ia tampak lelah. Matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu lakukan semua ini? Adam ingin menjawab. Tapi lidahnya keluh. Gue cuman gak bisa hidup tanpa lo, katanya akhirnya. Nisha menatapnya. Tidak marah, hanya sedih. Lo pikir gue akan bahagia? Lo pikir gue akan senang kalau lihat lo ganggu istirahat orang mati? Adam menunduk. Gue cuman gak rela kehilangan lo. Cinta lo bukan kasih sayang, itu kepemilikan. Dan gue jadi korban dari itu. Adam menangis. Gue minta maaf. Gue benar-benar minta maaf. Nisha duduk di atas meja batu tempat tubuh palsunya dulu dipasung. Ia menatap Adam dengan tatapan iba. Lo merusak banyak hal. Keluarga lo, kakak gue, Faris, bahkan gue sendiri. Adam menghapus air matanya. Gue gak mikirin itu. Gue cuma mikirin lo. Itu masalahnya. Cinta lo egois. Lo pikir cinta itu punya aturan sendiri. Lo pikir lo bisa atur urusan kematian. Tapi lo salah. Adam diam. Ia tahu itu benar. Gue rela apa saja demi lo. Gue bahkan siap masuk neraka. Nisha tersenyum samar. Lo sudah di neraka dari dulu. Adam memejamkan mata. Rasa sakit itu nyata. Lebih dari fisik. Lebih dari roh. Ini adalah penyesalan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Gue bisa apa biar lo bisa tenang? Tanya Adam. Nisha menggeleng. Sudah terlalu banyak kerusakan. Gue nggak bisa pulih. Dan gue nggak bisa memaafkan. Adam menangis lebih keras. Gue bakar buku itu. Gue hapus semua jejak ritual. Gue bahkan rela hilang dari dunia ini. Lakukan itu. Hilanglah. Biarkan kami yang masih hidup bisa bernapas lagi. Adam mengangguk. Akan gue lakukan. Ia menatap Nisha untuk terakhir kalinya. Lalu ia berbisik. Gue tetap akan mencintai lo. Sampai akhir. Nisha tidak menjawab. Ia lenyap dalam kabut putih. Menjadi bagian dari udara malam. Dari udara malam. Pagi itu, Adam keluar dari rumahnya. Ia membawa satu tas kecil. Isinya, pakaian, uang secukupnya, dan foto Nisha yang sudah mulai pudar. Ia berjalan tanpa tujuan pasti. Kota itu tidak lagi menjadi rumahnya. Semua orang di dalamnya mengenalnya sebagai monster. Sebagai orang yang mencoba membunuh batas antara hidup dan mati. Ia tiba di stasiun bus kecil di pinggiran kota. Membeli tiket ke tempat yang belum pernah ia kunjungi. Tujuan tidak penting. Yang penting adalah menghilang selamanya. Beberapa hari kemudian, Bu Ratih menerima surat tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya tulisan tangan yang ia kenali. Bu, maafkan saya. Saya telah menghancurkan keluarga kita. Saya telah mengambil sesuatu yang bukan milik saya. Saya telah menjadi dosa besar. Saya pergi. Jangan cari saya. Semoga semua bisa pulih tanpa saya. Bu Ratih menangis. Ia membakar surat itu di depan nisan Pak Galih. Ia tahu anaknya tidak akan kembali. Dan ia tahu jika cinta bisa membunuh, maka cinta yang salah arah bisa mengubur segalanya. 2 tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Al-Ghazali tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Rumahnya tidak besar,
tapi cukup untuk ia dan Faris. Kehidupannya jauh dari kemewahan dulu, tapi ia sudah puas. Faris kini berusia 8 tahun. Ia bisa berjalan, bisa bicara, bahkan mulai menunjukkan bakat luar biasa dalam seni. Ia suka menggambar. Setiap hari ia membuat sesuatu, kadang wajah orang, kadang makhluk aneh yang Al tidak mengerti. Suatu hari, Al melihat gambar terbaru anaknya. Seorang pria berdiri di depan nisan. Di belakangnya, seorang wanita berpakaian putih memanggilnya. Faris berkata pelan, "Dia datang lagi." Al tidak bertanya. Ia tahu siapa dia. Adam. Rumah Adam akhirnya dijual oleh keluarga Burati setelah beberapa bulan kosong tak berpenghuni. Pembelinya adalah pasangan muda yang baru menikah. Mereka tidak tahu cerita tentang rumah itu, tapi hanya dalam waktu 2 minggu mereka pindah. Ada suara malam-malam, kata istri itu. Dan bayangan di cermin, bengkel garasi bersama juga ditutup. Mesin-mesin dilelang. Nama bengkel itu lenyap dari daftar usaha lokal. Semua jejak Adam perlahan hilang dari dunia nyata, kecuali satu. Malam itu, hujan turun ringan. Udara dingin menyelimuti pemakaman umum di ujung desa. Angin berhembus pelan, membawa aroma lembab dari batu nisan yang basah. Di tengah-tengah barisan kuburan, seorang pria berdiri diam. Jaket hitamnya basah, rambutnya panjang dan acak-acakan. Matanya sembab, Adam ia berdiri di depan nisan Nisya. Tangannya menyentuh batu dingin itu. Ia tidak bicara. Tidak menangis keras-keras, hanya diam lama sekali. Lalu, dari sudut matanya, ia berimhut the silhouette main peti muncul. Nisha, ia menoleh. Wanita itu berdiri di belakang nisan, menatapnya dengan tatapan yang sama, seperti saat terakhir kali mereka bicara. Tidak marah, tidak tersenyum, hanya menatap. Adam ingin berbicara, ingin minta maaf lagi, tapi suaranya tak keluar. "Lu masih tidak belajar ya?" bisik Nisha. Adam menunduk. "Gue cuma ingin lihat lo lagi. Lo nggak pantas melihatku." Adam menangis. "Gue tahu, gue cuma ingin merasa punya arti buat lo." Nisha mendekat. Suaranya lebih rendah. "Lo punya arti, lo jadi pelajaran, bahwa cinta yang salah cara akan hancurkan semua." Adam ingin menjawab, tapi udara tiba-tiba menjadi berat, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Bayangan Nisya menghilang, tapi tangannya tetap di sana, menyentuh bahunya. Pagi harinya, petugas pemakaman menemukan Adam di tempat yang sama. Duduk di depan nisan Nisya, matanya terbuka, tapi tidak bernapas. Tidak ada luka fisik, tidak ada penyebab medis. Dokter hanya mencatat, penyebab kematian tidak diketahui. Beberapa hari setelahnya, Burati datang ke makam itu. Ia meletakkan bunga sederhana di atas nisan Adam yang baru saja dibuat. Ia menatap kedua nisan itu, satu untuk Nisha, satu untuk Adam. "Aku doakan kamu tenang," bisiknya, lalu ia pergi. Beberapa bulan kemudian, Al membawa Faris ke pemakaman. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, anaknya berdiri di depan nisan Nisha, lalu berkata, pelan, "Dia di sini." Al menoleh. "Siapa?" Faris menunjuk nisan Adam. Dia menunggu. Menunggu apa? Faris diam sejenak, lalu menjawab, sampai dia dipanggil pulang. Al tidak bertanya lagi. Ia hanya menggandeng tangan anaknya erat-erat, lalu meninggalkan pemakaman itu. Tapi ia yakin, Adam tidak benar-benar mati. Ia hanya menunggu seperti yang selalu ia lakukan untuk Nisha.